Halo guys, di video kali ini aku akan mereview Samsung Galaxy Note 9 nih di tahun 2024. Sebelumnya aku ucapin terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah dukung channel ini sampai sekarang. Untuk teman-teman yang baru mampir ke channelku ini membahas tentang seputar HP-HP bekas yang sekiranya masih layak teman-teman gunakan nih. Dan jangan lupa bantu channel ini ya teman-teman dengan cara subscribe dan like jika teman-teman suka dengan videonya. Samsung Galaxy Note 9 ini pertama kali diperkenalkan di Agustus tahun 2018. Kalau sekarang di tahun 2024 ini sudah mau berumur 6 tahun ya teman-teman. Apakah masih worth it nih teman-teman beli? Nah, mari kita bahas di video kali ini ya. Untuk pertama kali kita bahas adalah dari segi desain ya teman-teman. Untuk dari segi desain tidak terlalu banyak berubah ya dari Samsung Galaxy Note 8. Yang paling bisa membedakan si Samsung Galaxy Note 8 dengan Samsung Galaxy Note 9 ini adalah di bagian belakangnya. Untuk di Samsung Galaxy Note 9 ini fingerprintnya berada di bawah, sedangkan di Samsung Galaxy Note 8 di samping kanan. Dan bezel layar di Samsung Galaxy Note 9 ini sedikit lebih tipis ya dari Samsung Galaxy Note 8 kemarin. Meskipun begitu, kesan premium dan elegan di Samsung Galaxy Note 9 ini masih terasa ya dengan bezel yang terbuat dari aluminium dan bagian belakangnya sudah menggunakan kaca Corning Gorilla Glass 5. Untuk peletakan tombol, di bagian kiri ada tombol volume up and down dan tombol Bixby. Di bagian atasnya ada slot SIM card yang bisa dual SIM atau single SIM dengan tambahan memori SD card. Di bagian kanannya ada tombol power, di bawahnya ada stylus pen, speaker, dan port charger tipe C ya teman-teman. Untuk kecepatan chargernya ini di 15 watt, sudah support dengan fast charging dan wireless charger. Untuk daya tahan baterainya di sini tidak aku bahas ya teman-teman karena ini HP second. Jadi daya tahan baterai juga tidak selalu sama, tergantung unit yang teman-teman dapat nih. Jujur menurutku untuk desainnya ini masih cakep sih dan elegan, dan tidak ketinggalan zaman jika teman-teman pakai di tahun 2024 ini. Untuk harga dari Samsung Galaxy Note 9 ini teman-teman bisa dapetin di harga mulai 1,8 hingga 3 juta ya teman-teman, tergantung dari kondisi, kelengkapan, dan storage-nya. Sekarang kita beralih ke layarnya ya teman-teman. Untuk layarnya ini dibekali dengan 6,4 inch yang sudah menggunakan Super AMOLED serta support di HDR10 dengan resolusi 1440 x 2960 pixel di kerapatan 516 ppi dengan proteksi Corning Gorilla Glass 5. Untuk kualitas layar tidak diragukan lagi ya, buat nonton, multimedia, dan produktivitas teman-teman sangat nyaman nih dan memanjakan mata. Dan resolusi di layarnya ini dapat teman-teman atur sendiri sesuai dengan kebutuhan. Layar Samsung Galaxy Note 9 ini masih menggunakan refresh rate di 60 Hz ya. Dan untuk speakernya masih tergolong cukup baik jika teman-teman pakai di tahun 2024. Bassnya dapat dan suara masih cukup jernih. Untuk fitur seperti NFC di Samsung Galaxy Note 9 ini sudah tersedia ya, dilengkapi dengan sensor yang sama seperti di Samsung Galaxy Note 8. Di bagian kanan kamera belakangnya ini untuk mendeteksi denyut jantung dan fitur-fitur kesehatan yang ada di Samsung Health. Untuk fitur keamanannya bisa sidik jari atau fingerprint, iris scanner, dan face unlock. Untuk peletakan fingerprintnya di bagian belakang bawah kameranya. Minusnya kalau aku pakai si fingernya ini kadang-kadang meleset kena kamera, jadi harusnya sering-sering bersihkan lensa kamera ya teman-teman. Untuk kecepatan finger dan face unlocknya ini masih terbilang cukup cepat jika teman-teman pakai di tahun 2024 ini. Sekarang kita beralih ke kameranya. Dibekali dengan dual kamera belakang yang sama-sama beresolusi 12 megapiksel wide dan telephoto, mampu merekam hingga resolusi di 4K 60 fps. Dan kamera depan yang beresolusi 8 megapiksel wide mampu merekam hingga resolusi 1440 di 30 fps.
Dan ada satu kamera lagi nih beresolusi 2 megapiksel. Ini fungsinya sebagai pendeteksi iris scanner. Untuk hasilnya masih baik, khas flagship ya teman-teman. Untuk warna dan ketajamannya masih cukup bagus ya jika teman-teman pakai di 2024 ini. Untuk beberapa hasil ini bisa teman-teman lihat dan nilai sendiri ya. Ini untuk hasil rekaman di kamera belakang Samsung Galaxy Note 9 di resolusi 1080 di 60 fps ya teman-teman. Kalau untuk hasilnya lumayan cakep ya kalau teman-teman pakai di tahun 2024 nih. Untuk warna dan ketajaman masih cukup oke. Ini untuk hasil rekaman di kamera belakang Samsung Galaxy Note 9 di resolusi 4K di 60 fps ya teman-teman. Kalau untuk ketajaman ya pasti lebih tajam di resolusi 4K ini ya. Tapi untuk kestabilan lebih stabil di 1080 tadi. Nah, ini bisa teman-teman nilai sendiri ya. Masih cukup oke sih kalau menurutku kalau teman-teman pakai di tahun 2024. Ini untuk hasil rekaman di kamera depan Samsung Galaxy Note 9 di resolusi 1080 di 30 fps ya teman-teman. Kalau untuk hasilnya masih cukup jelas jika teman-teman pakai di tahun 2024. Cuman untuk ketajaman di wajah ini ada sedikit kehalusan ya teman-teman. Jadi nggak benar-benar real dan natural, kayak ada semacam beauty-nya. Gimana nih menurut teman-teman? Bisa tulis di kolom komentar ya. Ini untuk hasil rekaman kamera belakang Samsung Galaxy Note 9 di resolusi 1080 di 60 fps di malam hari ya teman-teman. Ini untuk hasil rekaman di kamera belakang Samsung Galaxy Note 9 di resolusi 4K di 60 fps ya teman-teman. Nah, ini untuk hasil rekaman di kamera depan Samsung Galaxy Note 9 ya teman-teman di malam hari di resolusi 1080 di 30 fps. Kalau untuk hasilnya ya kurang lebih cukup saja teman-teman jika teman-teman pakai di malam hari untuk depannya. Untuk noise atau bintik-bintik tetap ada ya teman-teman. Di performanya Samsung Galaxy Note 9 ini dibekali dengan dua chipset yang berbeda. Yang versi global memakai Snapdragon 845, sedangkan untuk yang versi SIN memakai chipset Exynos 9810 dengan RAM mulai 6-8 GB dan storage dari 128 sampai 512 GB. Untuk Samsung Note 9 yang sedang direview ini berkapasitas 6 GB RAM dan 128 GB untuk memorinya ya teman-teman. Untuk sistem Androidnya sendiri sudah berhenti di Android 10 dengan One UI 2. Jadi teman-teman yang lebih mengutamakan update Android boleh skip deh untuk Samsung Galaxy Note 9 ini. Untuk skor benchmark di single core dapat di 496 dan multi core-nya di 1787. Serta di 3D Mark dapat di 3905. Di game Mobile Legends sendiri mendapatkan di settingan grafis ultra dengan frame rate di super. Untuk gameplaynya lancar ya teman-teman, nggak ada masalah. Cuman suhu dari Samsung Galaxy Note 9 ini cepat panas. Untuk drop frame tidak ada ya. Dan di game PUBG Mobile sendiri dapat di settingan HDR Ultra. Cuman di game PUBG Mobile ini jika teman-teman pakai di settingan tertinggi, suhunya cepat panas ya teman-teman, dan mulai terjadi frame drop yang sangat mengganggu. Mending teman-teman turunin di settingan grafis smooth ekstrim, lebih lancar. Di game Call of Duty Mobile dapat di settingan frame rate max dan grafis di high. Sama seperti di game PUBG Mobile tadi, untuk pemakaian lebih dari 10 menit jika dipakai di settingan tertingginya mengalami frame drop yang lumayan mengganggu, dan suhu dari Samsung Galaxy Note 9 ini menjadi cepat panas. Lebih amannya di settingan medium dengan frame rate max. Nah, untuk kesimpulan, worth it nggak nih teman-teman beli Samsung Galaxy Note 9 ini di tahun 2024? Menurutku selama pemakaian Samsung Galaxy Note 9 ini masih bisa diandalkan ya kalau teman-teman pakai di tahun ini. Untuk ngegame atau produktivitas lainnya masih oke. Dan layar HD dengan Super AMOLED-nya untuk multimedia masih tergolong nyaman, meskipun masih menggunakan refresh rate di 60 Hz.
Dari segi kamera juga masih dapat diandalkan ya di tahun ini. Sudah dilengkapi dengan OIS dan sudah ada fitur night mode juga. Dan kekurangannya bagi teman-teman yang mengutamakan update Android atau ingin fitur-fitur yang lebih update, nggak bisa ya teman-teman, atau mending teman-teman skip aja karena Samsung Galaxy Note 9 ini sudah tidak bisa diupdate untuk sistem Androidnya dan One UI-nya. Nah, segini dulu ya teman-teman review Samsung Galaxy Note 9 ini di tahun 2024. Dan jangan lupa bantu channel ini ya teman-teman dengan cara subscribe dan like videonya jika teman-teman suka. Thank you.